Handphone mana, weh? Mana handphone? Jangan ikut-ikutan lo ya. Pencuri telepon genggam ini langsung disergap polisi saat tengah makan di sebuah warung di Jalan Mara Rusli, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku DPM ditangkap usai mencuri ponsel seorang wanita, korban kecelakaan lalu lintas. Pelaku mengambil kesempatan mencuri telepon genggam korban yang terjatuh. Korban kemudian membuat laporan polisi dan berhasil mengidentifikasi wajah pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Asahan. Sedang mengalami kecelakaan lalu lintas dan pada saat itu beberapa orang ikut membantu. Kemudian setelah dicek ternyata barangnya ada yang hilang berupa handphone. Sebelumnya aksi pelaku terekam kamera CCTV saat mencuri telepon genggam seorang wanita yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Saat kejadian, pelaku bersama warga lainnya berusaha menolong korban. Namun pelaku mengambil kesempatan mencuri telepon genggam korban yang terjatuh. Dari Asahan, Sumatera Utara, Lil Amri melaporkan. Penangkapan kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menghadang kendaraan pelaku yang mencoba melarikan diri. Mobil pelaku yang terjebak kemacetan membuat petugas dengan cepat menghentikan laju kendaraan. Saat pelaku berusaha memutar balik, polisi langsung mengepung dan mengamankannya. Bang, jangan rekam dulu, Saat digeledah, petugas menemukan ribuan vape yang mengandung narkotika golongan etimidate yang disembunyikan di dalam 2 kardus air mineral. Untuk pelaku yang kita amankan sejauh ini masih 1 orang, yaitu berinisial R. Dari hasil interogasi terhadap pelaku diketahui bahwa barang ini baru tiba di perairan timur Sumatera Utara yang kita duga berasal dari Malaysia, jaringan Malaysia. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi kini memburu jaringan peredaran narkotika yang diduga berasal dari Malaysia. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Berawal dari saling ejek, berlanjut di media sosial, persoalan dukungan terhadap tim futsal kesayangan berujung pada aksi pengeroyokan di Jalan Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur. Korban bertemu dengan 5 pemuda yang diduga tidak mendukung tim futsal yang sama dengannya. Geram karena sebelumnya terjadi saling ejek, korban dikeroyok, dipukul, dan ditendang. Akibatnya, korban mengalami luka lebam. Aksi pengeroyokan tersebut terekam kamera pengawas. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan 5 pelaku. 2 ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polres Jember. Sementara korban yang sebelumnya dirawat telah dimintai keterangan oleh penyidik. Untuk sementara dari 5 orang yang kita minta keterangan pemeriksaan, untuk sementara kita tetapkan 2 orang yang telah melakukan pengeroyokan dan 3 saksi. Dan untuk saksi-saksi yang lain maupun pelaku-pelaku yang lain masih kita dalami. Polisi mengimbau kepada para remaja agar tidak mudah terpancing emosi hanya karena berbeda dukungan terhadap tim olahraga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah truk box terbakar di depan sebuah minimarket di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi setelah truk bertabrakan dengan sepeda motor. Diduga benturan memicu percikan api yang menyambar ke tangki BBM. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Magelang yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi.
Api berhasil dipadamkan selang kurang dari 1,5 jam dengan menerjunkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kejadian itu pengendara sepeda motor luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut masih diselidiki oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kecelakaan tunggal terjadi pada sebuah truk box di Jalan Raya Karanggede, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah bengkel rusak berat dengan beberapa kendaraan juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kecelakaan bermula saat truk box yang melaju dari arah Klego, Kabupaten Boyolali menuju Kota Salatiga yang sedang tidak membawa muatan. Jalan menanjak di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, tidak kuat menanjak dan akhirnya truk ini mundur hingga menabrak sebuah bengkel motor. Benturan keras mengakibatkan bagian bangunan bengkel mengalami kerusakan parah. 4 sepeda motor yang berada di lokasi juga rusak. 2 orang yang ada di lokasi kejadian juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jalan aja itu kompresornya langsung anginnya hilang. Berarti udah nanjak lagi? Udah. Terus mundur truknya? Iya, mundur. Pak, ini tadi dari mana mau kemana? Dari Klego mau ke Vitalis Salatiga. Pak, ini kosong muatannya apa? Kosong. Selain menghancurkan bangunan bengkel, kecelakaan ini juga mengakibatkan bagian kabin dan belakang truk mengalami kerusakan. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ugro Seno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugro Seno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugro Seno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Ya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu, Pak? Klarifikasi tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.